Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapi. Pak Yani, mohon izin saya mewawancarai Pak Yani selaku kepala sekolah di SMK Erlangga. Ini ada tugas saya selaku CGP untuk terkait dengan pengambilan keputusan kebijakan yang terkait dengan nilai-nilai keputusan. Ini Pak Yani, sedikit saya sampaikan terkait ini adalah nanti ada beberapa mungkin penjelasan dari Bapak apa yang ada terjadi di sekolah Bapak. Pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Pak Yani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan nilai moral? Iya, baik, terima kasih Pak Kapi. Jadi dalam kami selaku pimpinan melakukan identifikasi masalah, tentunya ada dua hal yang biasa saya lakukan. Pertama, saya mendapatkan laporan dari tim yang baik dari orang tua siswa, guru maupun siswa. Yang kedua, saya melakukan konfirmasi, biasanya berupa pengamatan langsung atau saya bertanya. Jadi dua hal ini pasti saya lakukan sebelum saya menerima atau memastikan laporan ini benar-benar terjadi. Nah, kasus-kasus yang biasanya kami hadapi terkait dengan dilematis keputusan, Pak ya. Jadi hal-hal yang memang berkaitan dengan murid biasanya yang lebih banyak kami hadapi. Karena contoh kasus yang biasanya paling kami menjaga keputusan itu agar tidak menjadi dilema juga bagi sekolah, ya itu lebih banyak terjadi di siswa kami. Sebagai contoh kasus, kami pernah mengalami ketika ada siswa yang bergabung belajar di sekolah kami, namun siswa tersebut memiliki penilaian sebagai siswa yang spesial, memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini kan satu yang dilematis, Pak. Kami di sekolah umum tidak bisa juga langsung menolak ya, tapi yang perlu kami lakukan adalah ya kami berusaha terlebih dahulu untuk agar siswa ini memiliki kesempatan belajar di sekolah umum. Tapi satu sisi ini juga menjadi dilema dari Pak ya. Itu mungkin contoh kasus yang kami hadapi, Pak. Oke. Mungkin selanjutnya begini, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang terutama untuk kasus-kasus tadi di mana dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Baik, kami yang kami lakukan melakukan asesmen secara personal, Pak ya, antara murid dan orang tua yang kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus tadi. Jadi kami identifikasi dulu sejauh mana sebenarnya indikasi bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus. Nah, kami libatkan pihak eksternal, kami libatkan orang tua untuk melakukan identifikasi awal seperti itu, Pak. Ya. Mungkin selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, langkah-langkahnya ketika kami menghadapi keputusan dilematis, Pak ya, terkait apakah anak ini harus bersekolah di tempat kita atau tidak harus bersekolah di tempat kita. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kami memanggil kedua orang tua dari anak tadi, bahwa kami menyampaikan bahwa ada beberapa komitmen yang harus dilakukan bersama antara pihak sekolah dan orang tua. Sampai kami juga pernah melibatkan psikolog ya, karena anak berkebutuhan khusus yang spesial ini juga harus betul-betul mendapatkan pendampingan lebih ekstra ya. Nah, itu langkah pertama ke orang tua, kemudian orang tua memberikan komitmen dapat menghubungkan dengan psikolog, kemudian langkah ketiga ya pembelajarannya memang secara khusus, Pak, secara khusus dilakukan di sekolah seperti itu. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Bapak sampaikan? Iya, menurut saya ketika ada permasalahan yang dilematis dan bisa diputuskan secara efektif, yaitu dengan musyawarah dan keputusan itu bukan hanya dari saya pribadi, tetapi keputusan yang akhirnya dikeluarkan dari kesepakatan kita bersama. Namun kita tetap memiliki keputusan secara
sekolah itu ada, tetapi ketika kita ingin memberikan keputusan yang final itu dengan musyawarah dan sebagainya, itu menurut kami lebih efektif Pak. Seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Delima ini? Iya, tantangannya pertama memang kita tidak bisa melihat dari sisi kita sendiri Pak ya, secara personal maupun dari salah satu pihak. Memang ketika kita menghadapi seperti ini, tantangannya dengan pihak eksternal, terutama dengan orang tua siswa Pak ya. Jadi memang ya kita bisa menghadapi mungkin emosional, kemudian bisa jadi kita juga mungkin terpancing untuk akhirnya kita tidak mengeluarkan keputusan tidak bijaksana. Betul. Jadi tantangannya bagaimana ketika kita menghadapi masalah yang dilematis ini, kita bisa lebih bijak lagi ketika mengambil keputusan seperti itu Pak. Ya. Berarti terutama pada mengontrol emosi Pak ya. Betul Mas. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Baik, kami setiap menghadapi masalah untuk penyelesaiannya kami memiliki beberapa tahapan Pak ya. Jadi berjenjang, kami tidak bisa langsung memutuskan dalam waktu yang bersamaan. Biasanya kami sebenarnya menginginkan ketika ada masalah atau permasalahan yang dilematis itu bisa kami selesaikan dengan baik. Oleh karena itu kami atur jadwalnya Pak. Bahkan bisa sampai lebih dari 3 kali pertemuan dengan orang tua, pertemuan dengan guru, pertemuan dengan murid, itu kami lakukan secara intens dan berjadwal, sehingga ketika sudah usaha ini tidak membuahkan hasil, nah keputusan itu bukan sepihak dari kami, tapi keputusan itu benar-benar dari proses yang sudah kita lakukan bersama, sehingga keputusan itu bisa keluar secara musyawarah seperti itu. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus Delima itu? Ya, baik. Kami memiliki pimpinan karena kami sekolah swasta Pak ya. Jadi kami memiliki pimpinan juga di yayasan yang di yayasan ini ada struktur yang berhubungan dengan operasional kami di sekolah. Dari sisi yayasan kami memiliki jalur untuk berkonsultasi. Dari sisi dinas kita juga memiliki pengawas pembina yang juga kita memiliki jalur untuk berkomunikasi. Kami yakin Pak, setiap ada masalah atau hal yang memang harus memerlukan keputusan yang itu kami paling nyaman dan bisa berjalan lancar dengan adanya kita komunikasi yang kuat dengan pihak di atas kita. Karena setiap keputusan atau permasalahan itu bisa jadi selesai ketika kita mendapatkan masukan-masukan dari pengawas ataupun dari yayasan seperti itu Pak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih Pak. Ini sebenarnya pertanyaannya cukup berat Pak ya. Jadi memang ketika kita bekerja mendapatkan amanah sebagai pengelola pendidikan ya, jadi saya menyadari banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan D5 etika Pak di sekolah kita. Jadi ya kita harus berusaha agar kita mampu mengontrol emosional kita ketika kita menjadi pimpinan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menyelesaikan masalah, kita harus berusaha dengan bijaksana sehingga tidak ada dalam keputusan itu ada yang merasa dirugikan. Jadi memang dari sisi semua pihak itu harus saling mendapatkan hal yang mereka tidak merasa rugi, walaupun setiap keputusan itu pasti ada yang tidak nyaman. Tetapi kita lihat dari sisi bukan hanya tidak nyaman atau nyaman ya, tapi agar kerugian itu tidak terlalu signifikan, paling tidak seimbang ya ketika kita memberikan keputusan
keputusan yang dilematis Pak. Iya, betul. Baik, artinya keputusan itu bisa bermanfaat, tapi tidak ada satupun yang dikecewakan. Iya, betul Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Yani atas jawabannya, responnya. Kali ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak. Ya, sama-sama, selamat Pak Gapi ya. Semoga lancar. Amin. JDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Leidan. Saya minta waktunya Pak untuk mewawancarai Bapak. Ini Bapak juga terkait dengan yang ada di sekolah, sekolah saya. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait mungkin Bapak ini berkaitan dengan sekolah. Ada kasus-kasus atau hal-hal yang bisa nanti Bapak jawab. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, di sekolah pada umumnya sih Pak, kalau terkait dengan dilema moral ini ya nggak jauh-jauh ya. Pertama biasanya urusan contek menyontek ya, dengan tujuan mereka berpikir bahwa dengan menyontek itu mendapatkan nilai bagus. Kemudian bahkan ada sebagian dianggap itu membantu orang tua, karena orang tua sudah membiayai, sementara mereka pengen nilai tinggi, ya nyontek dianggap itu sesuatu yang baik. Tapi di sisi lain dan idealnya kan itu bukan hal yang benar ya. Padahal mereka sebenarnya bisa berusaha untuk mendapatkan nilai yang hebat tanpa harus dengan menyontek atau melakukan kecurangan. Itu salah satunya. Contoh lain seperti misalnya solidaritas dengan teman, dianggap membantu teman padahal sebenarnya dalam ketidakjujuran. Ya, contoh seperti bolos sekolah, kemudian membuat surat keterangan sakit dengan tujuan supaya tidak dialpa, tujuannya baik, tapi itu tentu berbohong. Itu sih biasanya yang jamak terjadi di sekolah. Ya. Itu ada dilema etikanya Pak ya? Iya, di situ. Jadi mereka anggap itu sesuatu yang baik, sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi bagaimanapun juga itu ketidakjujuran yang sudah dianggap biasa. Baik, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar maksudnya, atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Iya, itu tadi kalau memang dilema etika sudah seolah-olah sudah dianggap biasa sih sebenarnya. Padahal sebenarnya kita tahu itu bukan sesuatu yang benar, tetapi ada nilai kebajikannya dan itu sudah dianggap biasa di masyarakat kita, terutama siswa kita. Nah, tentu tugas kita di guru adalah memberikan pemahaman, ya, memberikan pemahaman, mengajak berdiskusi, menggali apa sih mereka pahami tentang hal itu. Jadi mereka memahami, kemudian kita ajak mencari hal-hal positif, sisi-sisi yang bisa melakukan tindakan-tindakan atau sikap-sikap positif tanpa harus membenarkan yang sebenarnya salah. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Pak? Iya, artinya sebenarnya tergantung masalahnya ya, tergantung contoh seperti nyontek ya, yang memang sudah terbiasa seperti itu. Nah, yang pertama tentu kalau kita memang menemukan kasusnya betul-betul terjadi, ya otomatis kita sebagai guru tentu harus melakukan pendekatan. Pertama, kalau memang baru sekali mungkin kita beri peringatan ya. Tapi kalau sudah sering seperti itu, bahkan dampaknya sudah meluas, maka otomatis kita harus memberikan teguran. Bahkan mungkin kalau tahapannya sudah lebih meningkat lagi, sudah langkah penghukuman. Tapi penghukuman tentu bukan penghukuman yang membuat mereka berada dalam masalah, tapi membantu mereka supaya paham bahwa mereka bisa berprestasi, bisa bersikap, bisa bertindak hebat tanpa harus melakukan nyontek. Biasanya juga kita ajak mereka berdiskusi.
untuk memahami bahwa potensi mereka itu hebat, luar biasa. Tapi mungkin mereka mengambil jalan pintas, ya. Dan kita memahamkan juga bahwa tidak harus mendapatkan nilai tinggi untuk membuat mereka dianggap berprestasi, ya, menghargai kemampuan mereka, potensi hebat mereka. Nah, itu yang paling penting, sehingga apalah artinya mereka mendapat nilai tinggi tapi bukan kompetensi yang sebenarnya, bahkan biasa-biasa saja tapi itu kejujurannya luar biasa, itu yang kita hargai. Ya. Baik, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Kalau saya anggap efektif sih di pendekatan, ya. Pendekatan, ya. Jadi kita melakukan diagnosa sebenarnya masalahnya apa. Kemudian kita ajak anak mendiskusikan, mendialogkan sebenarnya apa sih yang mereka rasakan, alasan-alasan apa sih yang mereka terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang sejujurnya sebenarnya salah tapi kadang-kadang dianggap benar karena apalagi sudah banyak orang melakukan itu, terjadi pembenaran. Jadi diagnosa, kemudian upaya membicarakan, mendiskusikan dengan anak supaya kita memahamkan mereka, bukan pemahaman kita tapi mereka juga kita ajak memahami, dan syukur-syukur kemudian mereka mempraktekkan tanpa, bukan lagi karena kita doktrin tetapi memang mereka paham. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Nah, kalau tantangannya sih, ya, kalau tantangannya menurut saya begini, banyak, ya, terutama siswa kita, contoh seperti saya kembali lagi ke nyontek sebagai salah satunya, itu menganggap hal itu biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan, gurunya dulu melakukan begitu juga, gitu loh. Itu jadi karena sudah dianggap biasa, sehingga tantangan yang luar biasa adalah ketika kita berusaha untuk memahamkan bahwa itu bukan hal yang biasa, tapi kita berusaha untuk luar biasa tanpa harus melakukan itu tantangan yang. Jadi problem pokoknya kalau sudah menganggap biasa hal yang salah itu yang jadi tantangan besar untuk memahamkan. Ya. Oke, baik Pak, selanjutnya ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Lebih pada ini sih, langsung sih sebenarnya, karena pertama itu memang tidak juga terjadi setiap hari dan setiap kasus, dan kasusnya tidak terlalu besar sehingga lebih pada pendekatan. Jadi ketika menemukan itu ya langsung kita melakukan pendekatan, penjelasan, dan syukur-syukur nanti menjadi sebuah tindakan. Ya. Berikutnya Pak, adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, kalau yang membantu sih kita di lingkungan sekolah, terutama para guru ini karena biasanya juga kita mendiskusikan, ketemu ada masalah yang perlu kita selesaikan dan menyangkut siswa kita terutama, ya kita diskusikan. Setelah itu kita berusaha untuk mencari langkah apa sih yang sesuai supaya dari guru juga nyaman, dari siswanya juga tidak merasa seperti kita mempersoalkan mereka. Ya. Gitu. Baik. Terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya, pembelajaran kalau saya melihat sih, kita makin memahami bahwa setiap manusia ya itu diciptakan oleh Tuhan itu satu paket, antara potensi baik dan potensi buruk itu satu paket, hanya saja di mana yang dominan. Dan ini yang kita berusaha untuk memahami itu, bahwa inilah sejatinya manusia. Nah, setelah itu ya karena kita di lingkungan sekolah, ya di mana menganggap ini sebagai tantangan untuk membentuk karakter baik pada anak. Jadi saya tidak melihat ini sebagai persoalan yang luar biasa, justru menganggap itu sebagai sebuah tantangan yang harus kita
hadapi. Dan dari situ kita banyak belajar sih Pak, belajar banyak hal dari perbedaan-perbedaan. Kemudian tidak semua orang memandang yang negatif itu sebagai hal negatif, justru abu-abu. Nah disitulah kita makin bijak gitu sih. Ya, baik Pak, terima kasih banyak sudah memberikan respon dan tanggapan terkait pertanyaan saya dengan keputusan-keputusan Dilema Etika tadi. Ya. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.